Terus tahu nggak nih bang lu ceritanya Pabuaran nih dulu jadinya, kan disebut tadi Bung Celgi tuh atau pertama, nah akhir-akhirnya jadinya ngesup gitu sama Pondok Gede. Gimana jalan ceritanya tuh? Nah terus selama lu pegang atau selama Bang Muas, Bung Cergi nih, nah itu kegiatan positif di Pabuaran yang udah lu tonjolin gitu kan, atau enggak Bung Cergi atau lu ya pokoknya Pabuaran udah ngelaksanain apa aja tuh bang, hal positif atau dari segi ada momen-momen menarik ya sih lu selagi lu pegang nih Pabuaran? Kalau momen mah ada, tapi belum ngesup, Wil. Oh pas belum Iya, belum Apaan tuh ngesup. momennya? Tuh ke GBK, Ah. berangkat naik angkot, pulang jam 6 pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Jack? Mana ya? Ya, kembali lagi bersama gue di sini Adit selaku Korwil Pondok Gede. Kita akan berbincang-bincang di channel YouTube Jackmania Pondok Gede bersama narasumber kita dari Subkorwil Pabuaran. Kalian perkenalan diri dulu nih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jackmania. Nama gue Ren Iskandar, bisa dipanggil Kebot. Oke bang Kebot. Tinggal di Payangan. Ya. Pekerjaan Mana yang kerja nih sekarang? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack, Mana ya? nama gue Ren Iskandar, bisa dipanggil Bang Kebot. Ya. Tinggal sekarang berdomisili di Payangan. Sibukan sehari-hari bang. Kesibukan sehari-hari bekerja sama ngurus anak. Oke, bekerja, ngurus anak itu udah prioritas. Iya. Satu, prioritas. Nah, kita langsung nih. Gue mau nanya-nanya nih bang. Bang Kebot gue panggil ya. Kebot, lu pertama kali lu kenal Persija, lu tuh dia ajak atau tidak sendiri atau gimana nih? Lu ceritain aja, relax, santai. Kalau pertama kali kenal Persija itu pas SD, Will. SD kelas 5-an itu ngelihat dari abang. Abang sepupu. Persija juga ya? Iya, abang anak condet. Condet. Iya, ngelihat totonya dibeliin baju, topi itu sama dia. Terus ini apa namanya? Nonton lah sama bokap, diajak sama bokap. Stadion tuh langsung. Iya. Itu dari stadion. Kelas 5 SD lu udah tahu Persija tuh intinya tuh ya. Iya. Dari abang. Terus dari situ ngebeliin lu atribut lah, ya, kan ayo lu nih nonton Persija nih gitu, diajak tuh ya. Terus pertama kali lu pas lu kenal Persija lu nonton pertandingan langsung tuh di stadion tuh. Iya, betul. Ingat masih bang lawan apaan? Lawan Arema itu di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Iya. Itu sama orang tua tuh ya. Sama orang tua, sama kakak. Berarti bisa dibilang keluarga lu pecinta Persija ya? Pecinta emang enggak, Will. Enggak. Tapi bokap namanya sama anak ya. Jadi yaudah yuk kita nonton yuk nih ke Lebak Bulus. Nonton pas lawan Arema. Nah, itu kan lu kena Persija ya kan. Lu nonton pertandingan pertama kali udah lu ini. Nah, lu ini kan di sekarang ini kan sebagai ketua asup ya bang ya? Iya, betul. Asup di Pabuaran. Terus yang gue mau tanya nih sebelum masuk ke lanjutnya, lu jadi The Jackmania ini ada larangan gak sih dari keluarga atau ada istilahnya lu ngapain sih jadi The Jack atau gimana gitu kan? Karena lu juga kan harus prioritaskan keluarga, Betul. kerja, tapi sekarang ini kan lu udah sibuk nih megang ketua asup ya kan? Nah ini respon dari keluarga lu gimana sih tentang lu pribadi nih? Kalau respon dari keluarga tanggapannya ya biasa aja. Nggak ada larangan ya? Iya, kalau dari itu ngapain sih lu gitu-gitu nggak ada ya? Berarti support ya? Cuman kalau itu awas tuh rusuh tuh ntar lu ngapa-ngapa. Tapi dari nyokap juga ngomong enggak lah gitu. Berarti hitungannya keluarga support lah ya? Iya. Lu selalu di jalan yang positif-positif aja nih ngedukung Persija gitu kan. Betul. Nah, terus gua lanjut ke pertanyaan berikutnya nih bang. Ini ketua sub Pabuaran
ya kan. Nih gua kan kebetulan nih jadi gak enak juga nih diwawancara sama Korwil. Ini jadi Parah. pertama-tama nih ya kan, yang gua tahu nih, gua dulu juga sub Korwil ya kan, gua tahu lah sejarah singkat perjalanan Pak Bu, cuman gua nggak tahu detailnya banget nih Bang. Jadi Pak Buaran ini lu ketua yang keberapa sekarang? Sekarang ketua yang kedua. Yang pertama Bung Cergi. Bung Cergi. Iya. Berarti kan yang gue tahu kan nih dulu ini kan Pak Buaran itu kan dibawa sama Bang Muas nih. Iya. Nah, Bang Muas itu apa udah lagi dulu itu ngejabat sebagai sub atau cuman kan, karena bukan zamannya gue tuh dulu tuh Bang Muas itu kan Iya, bawa Pak Buaran, gue juga sama-sama sub lah. Jadi Bang Muas ini dulu awalnya itu udah ngedirin sub resmi di Pondok Gede atau hanya sekedar ikut di Pondok Gede doang apa gimana tuh? Karena kan yang pertama Bung Cergi nih. Kalau dari pengalaman gue ya, dari awal ketemu Bang Muas tuh, Bang Muas kan tiketing tuh, ya Pondok. Pondok, ketemu sama dia, sodorin tuh tiket kan? Iya. Sodorin tiket, ini tiket terusnya langsung sodorin ke KTA kan? Pembuaran tuh, ya. Nah udah tuh, pas lama-kelamaan masuk nih ke koordinasi Pak Buaran sama Pondok Gede. Iya. Ya kan? Masuk, tapi yang gue bingungin itu di apa namanya? Di sub itu udah ada nama Pak Buaran ya kan? Iya. Bener nggak? Tapi anggotanya itu nggak ada. Oh, berarti anggotanya mencar-mencar masing Will. Berarti pas ya masih gua yang gua tahu kan zamannya Bang Muas ini kan dulu ya bawa nama Pak Buaran. Jadi ini gua potong dikit nih ya kan, yang lagi kita obrolin. Jadi dulu tuh kalau nggak salah zamannya Korwil Bang Andi itu Pak Buaran emang udah ada tercatat di pondok, tapi nggak sub lah gitu ya. Cuman emang beranggota gitu kan, digerakin lah wilayah Pak Buaran, cuman emang belum sub atau gimana tuh gue juga nggak tahu, karena gue taunya lagi gue masuk di Pondok Gede ya Bang Muas ya itu sama kayak lu tiketing ya kan, terus aktif lah di Pondok Gede ya kan. Soalnya kan yang ya emang yang zaman gue ini kan emang Bung Cergi ya kan, Bung Cergi ini lanjut ke lu nih pakai bot ya kan. Terus berarti sekarang ini lu udah jalanin pergantian dari Cergi ini udah berapa lama nih masuk Pondok Gede? Zaman lu nih setahun lo ya jabat ya. Nah total anggota Bang yang lu jabat sekarang nih total itu kan dari Bung Cergi tuh masih perpindahan, terusnya masih belum ada masuk lah ibaratnya karena kalau sendiri dah faktor COVID gitu. Ya 60-an Wil. 60-an aktif ya. Aktif. Itu berarti dari Cergi nih ke Kebot ini 60 anggota aktif ya. Oke, berarti terus tahu nggak nih Bang lu ceritanya Pak Buaran nih dulu jadinya kan disebut tadi Bung Cergi tuh atau pertama, nah akhir-akhirnya jadinya ngesup gitu sama Pondok Gede. Gimana jalan ceritanya tuh ya kan, dari Muas kan emang ngambang-ngambang lah teman tercatat di Pondok Gede, terus di bawah Bung Cergi diresmikan tuh sama gua ya kan. Tuh awal mulai gimana sih rembukan di Pak Buaran bisa sampai terjadinya diresmikan lah zaman Bung Cergi ya kan. Terus tanggal berapa tuh Bang? Sejarah juga kan tuh di Pak Buaran resmi di Pondok Gede tanggal berapa? Itu gimana cerita itu Bang? Kalau dari awal kalau dari gua sih emang dulu kan ikut Muas tuh ya kan. Ikut Muas, terusnya Pak Buaran tuh masih belum diresmiin Wil. Ya kan? Iyalah, cuman udah tercatat lah. Tapi Gede, kan? Iya, betul. Tapi kan lu tahu sendiri dah Pak Buaran, gue juga maksudnya 2 orang ya kan, 2 orang briefing aja 2 orang ya kan. Iya. Tapi kalau dari anak-anaknya Bang Muas, gue juga nggak tahu, ya kan, bener kan? Udah tuh, nggak taunya Bang Muas ngabarin, ya kan, bikin bentuk dulu tuh, bikin organisasi, ya, bentukan organisasi. Gua datang, nggak taunya sudah Bung Cergi. Udah terpilih lah. Iya, terpilih Bung Cergi. Itu nah, terus lanjut Bang. Setelah struktur udah lengkap nih ya kan. Terus ada muncul nama ketua ya kan Bung Cergi. Nah, itu kan gue juga kan nggak tahu lah lu mau peresmian tanggal berapa yang waktu itu lu peresmian kebetulan tanggal berapa tuh? Tanggal 4. Tanggal 4 tahun. Tanggal 4 bulan Februari 2018. Ya. Berarti itu
diresmikan nama gua tuh ya, Iya betul. dan jabatan Bung Cergi. Ya betul. Nah itu pas Bung Cergi berarti belum nyampe 60 apa mau udah 60 tuh? Belum nyampe 60. bertahap. Tahap ya. Pertama Karena kan tuh peresmian kan 25 ah, kan, 25 kan. betul. Bertahap tuh. Dia kan lumayan lama juga tuh. Jergi. Oke. Terus setelah Bung Cergi terus ada Kebot, ya berarti bisa dibilang Bang Muas ini sekarang di Pabuaran itu sebagai penasehat ya. Penasehat. Penasehat ya. Betul. Berarti orang-orang lamanya tuh istilahnya di Pabuaran nih, yang lama di Pondok Gede Bang Muas nih. Iya Bang Muas. Orang lama. Kegiatan nih, ya kan, selagi lu pegang kebetulan COVID, ya Betul, kan. betul. Setelah lu jalanin pertandingan kan kemarin-kemarin, Iya, sempat betul. berjalan pertandingan. Nah pas kesini-sini kan juga kita baru jalan 2 pertandingan kan waktu itu kan. Iya. Kita Persija di stadion beberapa pertandingan, tiba-tiba ada kabar COVID kayak gini ya kan, kegiatan juga di Pondok Gede agak sedikit terganggu. Yang jelas kita nonton Persija terganggu lah, berhenti ya kan. Nah, liga juga berhenti. Nah kegiatan lu nih di Pabuaran gimana? Jalan atau ada kegiatan apa aja nih Bang selagi COVID gini ya kan, yang lu jalanin lah di Pabuaran nih? Apaan aja tuh coba lagi kayak gini gitu. Kalau lagi kayak gini belum ada Will. Paling briefing juga ngomongin buat ke depan. Itu doang sih. Paling nongkrong bareng doang. Udah, kegiatan lain mah nggak ada. Olahraga gitu mungkin nggak ada, belum ada. Niatnya kemarin kan pengen ngusulin tuh. Tapi bingung kan kalau futsal udah ada Jackpon ya kan. Jackpon juga ngikutin rutin juga ya. Jalannya di dekat di Pabuaran juga ya kan. Iya, makanya bingungnya di situ. Oke. Berarti selama pandemi ini tetaplah silaturahmi sama anggota tetap jaga kan. Tetap. Briefing ada tuh berarti. Ada briefing. Briefing ada tetap. Briefing ya? ada tetap. Enggak terganggu nih ya. Enggak, di sini enggak kan terganggu. lu tahu sendiri pandemi kan kadang Iya, RT betul. kayak gimana ya kan. RT-nya slow sama. Nah, terus selama lu pegang atau selama Bang Muas, Bung Cergi nih, nah itu kegiatan positif di Pabuaran yang udah lu tonjolin gitu kan, atau enggak Bung Cergi atau lu ya pokoknya Pabuaran udah ngelaksanain apa aja tuh Bang hal positif, atau dari segi put kayak momennya atau momen yang lain-lain gitu, apa sih yang udah dilaksanain nih sama Pabuaran nih kemarin-kemarin? Kalau dari zamannya Bung Cergi itu yang positif kegiatan futsal tuh. Futsal. Sama juga sih Will. Futsal. Rutinitas biasa aja ya. Iya, biasa doang. Kayak HUT nih, lu nggak agenda HUT apa aja ya kan yang lu adain? Apa aja tuh agenda HUT tuh pas kemarin-kemarin kan udah yang keberapa nih berarti nih? Yang ketiga. Yang ketiga kan ya. Bulan Iya, lu pas tahun yang kemarin-kemarin tuh HUT apa agenda apaan aja tuh, ada apa agenda santunan anak yatim, tasyakuran, atau lu ada kegiatan positif apa gitu kan, lu masih inget-inget nih, bisa diomongin Bang apa-apa. Kalau yang pertama itu yang HUT pertama itu agendanya ya anak yatim, santunan. Iya, santunan anak yatim Di tuh. Pabuaran tuh. Di Pabuaran. Di rumah. Iya, rumah. Nah, terus ada Sesepuh. agenda lain, Sama futsal, turnamen antar sub. Yang tersub. Berarti tuh pas pertama udah agenda gitu. Kalau nggak salah kan lu juga pernah ada kegiatan baksos tuh Bang, ya kan, di wilayah lu tuh waktu itu lu baksos buat tadi itu buat apa sih tuh waktu itu baksos tuh yang Banjir sama ngetrek tuh di pinggir jalan tuh buat Palu apa yang gempa tuh. Iya. Nah itu makanya kan dari situ aja lu udah banyak di Pabuaran nih, udah banyak simbol-simbol positifnya lah ya kan di wilayah lu nih. Nah kedekatan organisasi Pabuaran sama warga sekitar, sama Karang Taruna, RT RW atau keamanan setempat kayak gimana tuh responnya mereka adanya dejek di wilayah Pabuaran, apa bikin dia resah atau gimana Bang? Kalau dari respon sekitar itu malah dia ngedukung. Iya. Karena kan pernah kegiatan nobar tuh adain. Nah, makanya kalau respon mereka tuh warga keamanan setempat, RT RW ya kan, itu kan karena kita prosesnya harus pakai izin A, izin B, izin C, baru kita bisa selenggarain. Nah itu setelah lu adain acara, responnya mereka apa tuh? Ada komplainan kah? Atau ada gimana? Kalau masalah komplainan nggak ada Wil. Ada. Malah kalau dari warga sekitar Pabuaran itu mendukung kegiatan nih. Kegiatan
apalagi kalau misalkan Persija main nih, nobar gak nih di sini nih, gitu. Karena malah nantangin ya. Iya, nantangin dari warga situ juga. Dia usaha jualan. Nah, iyalah, di situ juga, kan, iya ngebantu. Makanya nobar gak nih Pabuaran di sini gitu. Ya kalau berarti lagi ketemu momennya, mereka juga tahu jadwal Persija main berarti ya. Soalnya dari warga dari situ bola juga emang resep semuanya gitu. Oke, berarti kan hitungannya wilayah lu juga ngedukung atau enggak resah lah ya kan adanya Jackmania Pabuaran ya kan. Karena kan gue lihat-lihat di tempat lu ini kan mural ya kan, di tembok-tembok rumah siapa gitu kan, mural ya kan, apa mereka kata, "Woi lu sembarangan aja nyari-nyari gini." Takutnya kan kayak gitu tuh biasa tuh yang awal-awalnya bikin gak resep mah anak-anak ya kan. Ya, makanya gue tanya apa di situ lu udah izin atau gimana. Berarti kan istilahnya emang nggak apa-apa bang kalau selagi rapi digambar aja, biasanya kan ada yang begitu kan. Ada pasti begitu. Nah lu selama lu pegang nih buat cara lu mengkoordinir anak-anak nih ya kan, 60 anggota aktif saat Persija berlaga main di kandang lu lah, kita bicara main di kandang nih, lu koordinator ini gimana nih caranya nih, dari segi pembelian tiket ya kan, koordinator mau keberangkatan, terus titik kumpul lu di mana, lu biasa naik apa nih, apa naik motor, apa bisa bawa patas, karena 60 gue kan selalu kan istilahnya ya 60 lah lu bisa bawa patas lah ya kan, masa ya lu naik kendaraan bermotor sih, walaupun kita main di GBK, di Bekasi, di Cikarang, bagi gue itu lu bisa kompak ya dari situ. Kalau lu bisa gerakin itu ya pasti lu bakalan anak-anak ke depannya ya nanyain lagi. Nah itu lu selama lu pegang nih, lu gimana cara ngordinir lu di wilayah Pabuaran nih? Kalau dengan cara anggota, gue santai santai, paling masalah tiket paling nanya-nanya dulu nih anggota kan mana ada anggota, ada non anggota, ada anggota nggak pernah nongkrong, nggak pernah ngumpul dengan berbagai. Nah itu lu gimana sih di Pabuaran nih caranya biar istilahnya anak-anak lu nih ya nggak ribut gitu sama anggota ya kan harusnya. Iya, kalau dari gua tuh, gua misalkan nih pertandingan main di sini ya kan, ya gua bilang tiket nih, tiket misalkan ada kota berapa ya kan, udah bantai dulu sama yang KTA dulu, KTA. Selebihnya non, kalau non misalkan penuh tuh KTA, misalkan tiket berapa nih kota penuh. Nah paling ntar gue usahainnya paling ya gue japri lu gitu. Lobby ya. Emang supporter tuh demen yang lobby. Nggak tahu dah tiket, urusan tiket pokoknya udah. Ya paling urusan tiket gitu. Kan udah depannya tiket. Tiket. Kan udah tuh udah hal yang wajar dah tuh supporter. Betul. Ya itu berarti kan lu cara ngodinir tiket seperti itulah tadi ya kan. Terus lu tikung di mana bang kalau jalan? Paling kalau tikul tuh depan Gang Sadar Gang Sadar 1 tuh komplek. Masih domisili Pabuaran tuh ya? Domisili depan banget Pabuaran udah itu. Iya, lewat nih. Pabuaran tuh kecamatan apa kelurahan? Pabuaran itu apa namanya ya? Kampung. Nah berarti kan bisa disebut kalau kayak nama jalan atau nama kampung ya kan. Nah kalau secara tarik garis lurusnya nih kecamatan apa kelurahan yang dibawa apaan nih? Di Pabuaran masuk ke kelurahan mana atau masuk ke kecamatan mana apa gimana? Kalau itu nggak ada. Kampung doang. Emang ngeluas dengan nama Pabuaran aja kan. Betul. Karena dari awal sesepuh Pabuaran. Berarti mencakupnya nih anggota lu nih bang, ini sempat kelewat juga gua. Jadi anggota lu mencakupnya kemana nih Pabuaran? Misalnya Pabuaran. Nah, basecamp di mana basecamp? Kalau basecamp mentah-mentah. Nggak ada satu titik. Dulu kan yang gua tahu basecamp tuh di rumahnya Bang Muas di Pangudi Luhur situ tuh. Betul. Nah, itu jadi titik briefing atau titik kumpul kadang kan di situ tuh ya. Iya. Nah, sekarang yang udah ini berarti pindah-pindah nih, gitu kan? Betul. Nah, terus anggota yang ikut ke Pabuaran ini ada yang dari wilayah luar Pabuaran nggak gitu istilahnya atau enggak? Ada. Dari mana gitu? Kan karena kan kalau di domisili kan Pabuaran, ntar ada sekitarnya ya kan, itu dari mana aja tuh yang ikut ke Pabuaran? Paling kalau itu dari Kecapi tuh ya kan, dari belakang tuh kayak daerah Bagol, Gang Bagol. Iya, Gang Bagol. Itu berarti ikut ke Pabuaran tuh. Terus Pabuaran, terus ada yang dari ini apa? Bojong Nangka apa sih? Oh, daerah Sengon tuh. Iya, dari dulu situ. Ada yang jauh nggak tuh ikut ke Pabuaran? Paling jauh itu ya situ. Bojong Nangka. Iya, yang di rumah sakit. Berarti kalau di luar kota atau ada yang
misalkan ada yang tinggal di domisili sini dia kerja di luar nih, domisili di luar, terus tahunya tinggal di sini tapi ngikut anggotanya ke Pabuaran gitu, ada satu orang di mana tuh dia? Lampung. Oh, dia di Lampung. Iya. Kerja di sono. Iya, kerja tapi di sono. domisili dia di sini. Domisili di sini di Lampung. Tapi kalau nonton Persija hitungannya masuk ke Pabuaran. Tapi kalau di KTA udah punya KTA juga. Punya. Udah. Berarti kan istilahnya cakupan Pabuaran kan luas nih ya kan. Nah, ini istilahnya di sini di konten kali ini nih Bang, gimana nih caranya lu narik anggota ya kan, sementara kan 60 nih udah aktif ya kan, gimana nih lu, apa lu mau share kan ya Pabuaran nih caranya bergabung dengan anggota kayak gimana, mau apa bebas sih. Jadi hitungannya lu di sini juga, gue juga memperkenalkan nih supporter gue ada di wilayah Pabuaran, ketuanya lu. Nah, caranya gimana sih lu ngerangkul anggota ya kan, ntar juga orang kalau istilahnya nonton kan pasti kan, di Pabuaran ternyata ada Superwil atau The Jackmania yang aktif ikut organisasi resmi ya gitu kan istilahnya. Nanti gimana tuh caranya, apa harus dengan proses gimana kan Bang, lu terangin dah. Kalau jawaban yang tadi tuh ngerangkul anggota lu. Kalau ngerangkul anggota yang baru nih paling gue nanya dulu sama dia kayak, lu boleh gak masuk organisasi di Jack ya kan. Di Jack kan nggak kayak apa sih organisasi lain ya kan. Kayak ntar takutnya orang tua rusuh, apa mikirnya rusuh, jelek ya kan. Gitu. Kalau gue sih gitu doang sih paling. Berarti caranya orang nih Bang mau gabung Bang, gue mau gabung Bang ke Iya. Pabuaran. Berarti itu satu tuh kan, lu diizin gak sama orang tua? Iya, sama orang tua dulu paling pertama kan, pasti ya. Karena kan di Jackmania nyantai-nyantai, cuman kan kita kalau namanya organisasi kekompakan ya bareng. Iya, Nah, betul. sekarang orang tua izin pertama ya kan. Terus kedua paling itu doang, kayak lu bisa berbaur gak sama yang lain. Yang lain kan, yang namanya baru paling diem doang ya kan. Iya. Berarti KTA wajib gak tuh? KTA wajib. Persyaratannya cuma itu dua tadi tuh. Lu bisa berbaur dengan yang lain, terus dapat izin dari orang tua, terus bisa bikin KTA gabung di Pabuaran. Betul. Oke. Nih Bang, terus selanjutnya nih, lu ada momen-momen menarik gak sih lu selagi lu pegang nih Pabuaran? Kalau dari dari lu aja, nggak usah cerita yang lain-lain dah. Lu di momen lu nih, atau lu momen lu di Pabuaran kayak momen lu ikut di Pondok Gede, apa nih istilahnya yang berkesan buat lu? Apa lucu-lucunya ya kan, apalagi serem-seremnya, apa anda ceritain dah. momen mah ada, tapi belum ngesup Wil. Oh, pas belum masuk? Iya, belum masuk. Apa tuh momennya tuh? Tuh ke GBK, berangkat naik angkot, pulang jam 6 pagi. Itu lu ke GBK kandang apa tandang? Terus apalagi itunya, perjalanannya kayak gimana tuh? Perjalanan pertama kan gue berangkat tuh sore jam berapa, main malam dia Wil. Malam. Iya, main malam. Berangkat berarti jam sore 3 lah, jam 3 kan, iya. asar lah gitu. Terus Nah, dari awal berangkat itu angkot ngomong berapa orang Pak, katanya gitu kan. 15. Oh, 15 udah cukup. Di Pabuaran lagi tuh. Aceh. Oh, Aceh. Iya, Itu Aceh sekecil gitu tuh ya. Iya, udah tuh. 15 itu kata dia. Oh, oke, iya, ayo berangkat. Enggak tahu temen gua koordinasi lagi sama orang Ganceng. Gabungan lah, enggak taunya gabungan jadi anak berapa Pabuaran juga, Wil. Oh, anak Pabuaran juga. Iya. Jadi berapa tuh semua tuh? Itu hampir enggak sampai 30 sih, 25-an. 25 orang tuh, satu angkot. Terus. Udah tuh, berangkat tuh ya kan. Berangkat. Di situ pas pertengahan jalan mau masuk tol, masuk kan tuh di angkot, desek-desekan, ada yang parah dah itu. Tapi ya kan ke atas tuh. Kagak. Dari awal berangkat ke atas. Di atas. Bawah berarti penuh tuh. Iya, terus bawah penuh. Terus? Nah, udah tuh. Udah sampai stadion. Nonton lah. Nyampe jam berapa tuh lu jalan sore? Nyampe sekitaran habis maghrib lah. Berarti on time ya? Iya. Sempat nonton video. Terus berangkat tuh ya kan. Pas pulang, udah tuh pulang. Nah, pulang itu ada anak Jati Makmur apa Jati Bening tuh ya kan. Ketinggalan bis. Nebeng, udah masuk. Satu udah 25. Iya, makanya. Ditambah lagi ikut pulang tuh orang. Iya. Jadi berapa? Bingung kata gue kan. Shit, gila rame banget. Udah tuh berangkat. Pulang nih, pas pulang
Gabungan itu tuh bocah itu nyampe. Iya, pulang udah tuh. Masuk nggak apa-apa. Dia turun di Pinaranti. Terus supir lumel-lumel dong tuh. Supir udah dumel itu, udah dumel aja. Udah bener-bener atas bawah full. Iya. Full slot itu ya. Parah. Enggak ada salah tuh ya. Terus sampai di pintu-pintu ngejembret Iya. kan ya kan. Di belakang gua gelantungan terus. Udah tuh. Pas sampai situ gue di parkiran gue udah ngomong kan, parkir GBK tuh ngomong jangan naik di atas dulu, ada polisi. Nggak tahu ditilang Wil di situ. Ditilang. Karena emang lu mau gimana nggak di atas, mau kayak ikan. Iya gitu, kan gitu. Tapi tuh akhirnya tetap di atas bawah tuh. Di atas tuh ya kan. Kayak ditilang polisi. Ditilang polisi nggak tahu suruh pusam anjing semuanya tuh bocah polisi. Iya. Sampai angkot tuh supir angkot juga. Tapi nggak sampai ditahan ya. Nggak pulang lah. Hujan tuh Wil. Pulang. Sedih aja. Hujan pas hujan sampai Cawang. Bocah lagi nyanyi kan di atas kan tuh ya. Nyanyi bannya copot Wil. Lah, tuh tumpah semua orangnya. Hah? Tumpah semua orang. Kagak, alhamdulillahnya. Ya miring dikit lah. Miring dikit. Ya gua kan posisi berarti pelan ya. Iya, posisi pelan. Jadi GBK tuh. Untungnya supir adanya sebelah kiri jalan. Yang kiri jalan. Di pinggir lah ya. Iya, yang copot sebelah kanan bannya sampai iyalah. Tahu sendiri dia ban gelinding sendiri di pinggir jalan dia. Masih kasur-kasur tuh kan. Iya. Sakit dapat tuh. Terus saya situ kata supir, wah lu kurang ajar juga lu, gara-gara lu nih gue jadi gini. Udah tuh kata supir puyeng kan dia tuh, aduh udah gitu kagak bawa dongkrak. Bisa anak-anak angkat dong itu. Iya, parah. Udah cakep itu lu kerja bakti, lu ngerjain orang, sama supir dikerjain balik. Iya. Terus akhirnya tuh pas sudah ada anak ramean tuh ngangkat tuh berarti tuh ya biar bisa pasang ban tuh kan. Iya, pasang ban. Terus akhirnya pasang pakai ban serep dia. Ban serepnya botak. Botak tuh ban serep sampai Pinaranti. Sebelum Pinaranti itu gua was tuh sama pondokan ya. Belum koordinasi juga kan, bener ya? Udah gitu gua pakai tiket angkot KCA. Bener ya? Dari situ ketahuan lah Pabuaran. Berarti kan anak buahnya. Itu berarti lu pas balik ngelintasin jalur pondok ya? Iya, jalur Pinaranti. Iya. Terus udah tuh. Gua itu udah di Pinaranti udah hampir jam berapa, Wil? Jam 11, jam 12-an. Malam. Dari cabut dari stadionnya jam 10 istilahnya. Iya, udah jam 11-an lah, 11-an. Iya. Udah tuh Pinaranti ban bocor. Ban serep itu. Oh, bocor di situ. Ban serep itu. Terminal kali ya. Ya, sebelum terminal tuh. Iya. Terus nambah lagi. Enggak nambah. Dia pakai ban yang tadi. Yang tadi. Akalnya banyak berarti supir. Pakai ban tadi. Udah normal, Wil. Ya kan? Normal sampai Pondok Gede itu puteran. Iya. Di situ bannya copot lagi. Itu yang berarti lu jalan udah siap. Udah siap berarti. Iya, betul. Habis itu pas sampai di Pondok Gede copot lagi. Itu kadang udah bocor udah basah kuyup dari basah kering lagi tangan ceplakan oli kotoran mobil ya kan. Supir udah geleng-geleng aja katanya 15 orang katanya gimana sih? Itu akhirnya berapa orang tuh sebalik tuh kan nambah orang tuh. Pas balik. Iya, tetap segitu 25-an. Iya. Itu sudah nyampe situ, ban copot lagi. Lah itu pakai ban mana lagi itu berarti? Itu dia bantai pakai tetap pakai ban itu lagi. Iya, dipakein ring sama dia Iya. Biar nyampe dulu dah dia udah pusing banget kan. Nurunin lu dulu dah dia kan. Udah gitu. Lanjut jalan lagi. Nah, udah jalan pas sampai Sengon copot lagi. Terus copot lagi, pasang lagi ya kan. Jam 3 ini gila gue. Itu belum nyampe tuh ya. Belum nyampe, Wil. Nih namanya GBK Rasa Tandang. Jalanan lo tuh kan GBK Rasa Tandang tuh kan. Iya, betul. Terus nyampe di Sengon udah dipasang lagi tuh. Dipasang lagi. Jalan balik lah tuh gua. Jam 3 tuh. Jam 3 pagi ya kan. Bocah udah suntuk semua ya kan. Wah, dumel juga lah, nggak supir doang itu. Itu gua nyanyi begitu, ban copot. Ini gua nyanyi tuh, udah kagak nyanyi Persija gitu ya. Bete lah ya kan. Karena udah mau balik. Iya. Terus akhirnya udah tuh, akhirnya kan berangkat lagi tuh. Berangkat. Pas sampai Robacang copot lagi.
Itu. Nah, di situ copot udahlah. Paling Di situ nggak copot lagi nih ya kan. Nggak taunya jadi jalan 5 meter lah ibaratnya copot. 5 meter copot. 5 meter lah ibaratnya copot. 5 meter copot. Sampai Ada berarti iya, copotnya, kan? parah. Terus akhir-akhir lu turunin di mana anak-anak? Akhir itu gue turunin Jatiwarna. Iya. Jatiwarna gue tinggal tuh angkot. Tapi udah lunas kan bayaran mah. Udah lunas tuh. Gue tinggal tuh di angkot. Tapi sebagian yang gue jemput dari awal Ganceng Nah, itu dia di angkot. tetap Tapi biar balik ke sana pakai itu kan. Tapi pas katanya gue denger dari dia, udah itu ban gak copot lagi. Iya berarti kelebihan beban kan intinya udah kebanyakan dosa sama kebanyakan orang itu bisa jadi. Parah. Dan itu cerita momen-momen yang gak bakal bisa lu lupain. Nah itu. Punya pengen ngelaksanain apa nih bang yang belum lu keinginan dulu nih baru waktu. Keinginan gue sih pengennya nih bikin maulid, Wil. Maulid Nabi. Iya. Di Pabuaran. Di Pabuaran. Momennya momen HUT itu. Momen HUT. Ah. Kalau enggak Yang belum tercapai tuh bang. betul betul. Sama aku juga gede kebetulan. Terus Itu doang sih. insya Allah lu mau selenggarain tuh di Iya. nonton berikutnya. Iya, itu doang. Tunggu nih. Heeh. Kali-kali aja Insya jadinya Allah. tepat ya kan insya Insya Allah, Allah. ya kan? Ya namanya acara baik gak mungkin ada yang nggak bisa, pasti bakalan bisa digelar. Gelar. Gantung niat. Yang datang dikit. Nah, itu mah gak jadi hal masalah bang. Berarti itu kan Iya. keinginan lu bakalan nanti Pabuaran ke depannya berikutnya nih mau ngadain maulid ya kan, yang insya Allah kecapai lah ya iya, kan. Sampai, iya. Dan lu juga panjang umur nih mudah-mudahan ya kan. Amin, Berarti amin, amin. itu terakhir lah bang pertanyaan gua buat lu lah. Berarti di sini udah cerita panjang lebar nih kita mengenai Pabuaran ya kan, dari yang pertama ya, dari penasehat malah tuh kita cerita juga kan, Bang Muas, terus ketua sub pertama Bung Cergi, terus ketua sub kedua Bang Kebot nih alias Bang Rian ya kan. Jadi mungkin sampai di sini nih bang pertanyaan-pertanyaan ngulik-ngulik gua nih tentang Pabuaran ya kan. Iya. Nanti kedepannya mudah-mudahan Pabuaran makin ramai lagi anggotanya. Amin, amin. Tergantung lu gimana nanti mengkoordinir nih. Betul, Kalau gue pribadi mau membebaskan lah cara mengkoordinir wilayah sub masing-masing. Jadi thank you nih buat yang udah nonton. Nanti sampai ketemu lagi di video berikutnya. Ada masih banyak sub-sub horor yang bakal kita kulik. Mungkin ada kegiatan lagi Pondok Gede. Pokoknya menarik-narik nanti bakalan kita share terus. Pantengin channel YouTube kita Jackmania Pondok Gede. Jangan lupa di like, subscribe, dan tonton tuh sampai habis biar menarik. Jangan di skip-skip. Oke. Dan itu terima kasih nih bang waktunya. Oke. Ya. Sampai ketemu lagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania.